dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buka firman Tuhan, kita akan melihat, saudara bisa memperhatikan di Alkitab ataupun di handphone Bapak Ibu ataupun layar LED di depan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bagi saudara ada tertulis, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara olahraga, jogging, nge-gym, membentuk tubuh, itu ada gunanya. Ya, untuk sehat, untuk bugar. Tetapi terbatas. Kenapa terbatas? Karena hidup kita hanya sementara. Berapa sih di Indonesia rata-rata menggenapi doanya Musa? 70-80 tahun. Musa sendiri meninggal 20 tahun. Tapi dia berdoa, biar Tuhan siapakah manusia ini? 70-80 anugerah. Dan di Indonesia yang rata-rata saya lihat banyak orang yang hidupnya umurnya segitu. Ya udah cukup. Ya, kalau mau panjang-panjang ingat gigi udah palsu. Mau panjang-panjang ingat alis sudah habis. Ya, mau berapa tebal berat-berat menjempul kalau wajar tidak turun, ya kan? Jadi 70-80 ya puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih bonus kepada saya umur itu, Tuhan terima kasih. Banyak yang doakan saya, Pastor, umur panjang lah, karena banyak orang yang membutuhkan ini. Saya merasa di saya banyak orang, terima kasih Tuhan Yesus. Saya kan bulan ini bulan tahun nih, ya, tanggalnya ayo tebak 24 atau 25, ya. Tapi di sini yang hadir ada 24, ada 25. Kalau saya 25 Maret. Ya. Nah, banyak tuh yang kasih saya chat, Pastor kita kasih kado ya, nggak usah. Tapi ada juga yang sudah kasih. Saya kemarin dapat berkat jam emas dari Australia. Saya kemarin dibawakan tetangga yang kasih ini agak lebay ngomongnya, tapi saya belajar percayalah ya. Katanya saya ada di kantor makanan dan ini saya dikasih katanya teh Ratu Inggris Elizabeth. Saya entahlah ini beneran atau hanya slogan, tapi saking begini bentuknya saya takut minum. Oh bagi-bagi ya. Ya maaf ya, sepanjang bulan suci Ramadan ini untuk menunjukkan toleransi, karena hadis imam ini dipercaya oleh banyak orang termasuk di luar iman kita sebagai satu ditokohkan di satu sosok tokoh rohani yang menjunjung toleransi. Oleh sebab itu kita ada di lingkungan yang mayoritas berpuasa, maka sepanjang bulan puasa kami tidak menyajikan makan, minum, sarapan bagi tamu-tamu. Ya, nanti setelah bulan suci selesai bulan puasa, nanti kembali kita akan dan butuh kita sajikan menu yang terbaik sebelum Bapak Ibu menikmati sarapan rohani seperti ini. Puji Tuhan. Jadi ibadah itu berguna untuk banyak hal. Setiap hari ada yang mau datang ke sini. Saya bilang nggak usah datang. Kenapa? Kalau tiap hari ke sini mau datang di sini mau ngapain? Saya bukan dukun, saya bukan orang pintar, saya bukan dokter, konsisten. Tapi kalau hari Minggu datanglah ibadah, lalu hamba Tuhan membantu mendoakan. Kenapa? Tujuan saya mengajak semua insan manusia ibadahlah kepada Tuhan Yesus. Ya, dan di dalam ibadah Tuhan banyak mengubah saya menjadi pribadi yang selalu ingat kepada orang lain. Kembali saya teruskan, Pastor boleh nggak kasih kado? Saya nggak usah. Kami kasih ini, kami kasih itu, nggak usah. Saya pribadi bersama keluarga sudah cukup. Itulah sebabnya ibadah-ibadah ini kami tidak pernah berpikir meminta, berharap persembahan, kolek apapun, tidak sama sekali.
karena belajar mengucap syukur adalah salah satu bagian daripada mengasihi Kristus dan mau berkorban bagi sesama. Oleh sebab itu, nanti di bulan ini saya akan justru ada berkat Tuhan mau membagikan beberapa ton beras kepada ratusan ribuan keluarga yang membutuhkan. Di antaranya, kalau dia sakit, biarlah beras itu saya doakan menjadi beras kesembuhan. Kalau di antara bapak ibu keluarga yang kekurangan kasihan bulan ini mungkin karena pekerja belum dapat, biarlah beras itu menjadi beras berkat. Saya itu nanti saya akan bagikan bapak ibu terkasih. Lalu orang-orang bertanya, terus kami gimana? Saya bilang, kalau misalnya bapak ibu juga ada lebih dan mau bersedekah, ya bersedekah, silakan taruh berasnya di atas, nggak usah keluar beras. Saya pun nanti akan ikut menabur beras. Lalu nanti kami terimakan, lalu saya akan packaging beras-beras itu supaya terima juga baik, ya. Lalu kita doakan. Aduh, senang sekali. Jadi kalau kasih kado anti Simon, kadonya berhenti. Saya nggak bawa, tapi saya menangis setingkat ini karena di bulan Maret ini ada satu orang ibu, puji Tuhan, dia sudah terima diberkati. Saya selama 3 tahun, karena ada 3 kotak di tempat saya doa, 3 kotak musik, ya. Dan minggu lalu saya bikin sama suaminya, Esther, namanya Inawati, tapi dia panggil Ina. Esther, Ina sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Dia pulang dengan damai, dia pulang dengan bahagia. Memang dalam hidup ini kadang-kadang kita harus memang berani ucapkan apa bahasa Indonesia. Please let him go. Kita pikir apa bahasa Latin? Daripada kalau sebenarnya orang tuamu juga sudah umur cukup dan memang harus pulang, kita anak merelakan. Jadi bahasa Inggrisnya, please let him go. Arti Indonesia itu relakanlah dia pergi, karena rumah di sana lebih indah daripada meja di dunia ini, karena kebahagiaan di sana lebih indah daripada bahagia di dunia ini. Dan kita harus ingat bahwa manusia dikurung oleh umur dan usia, dan selama bertahun-tahun dia sehat banget berkat doa Tuhan. Lewat live streaming loh ya, live streaming. Dan artinya tahun ini kalau masih ada di dunia ini, saya mungkin akan mendapat kotak musik yang keempat. Tapi kotak musik yang ketiga itu sudah menjadi kotak musik yang terakhir, pemberian daripada yang terkasih ini. Saya dengan respect kepada jiwa-jiwa yang saya layani, sekalipun sedang mengembalakan. Saya sedang mengembalakan Bapak Ibu di sini, saya sedang mengembalakan habis ini, pulang ke kotamu, balik ke gerejamu, kalau belum gereja, carilah gereja yang permanen. Ini hanyalah dampak dari Simon yang dulunya sudah meninggal karena sakit komplikasi COVID berkali-kali. Saya sudah divonis lebar, hepatitis, diabetes. Yesus datang sembuhkan saya. Dan Tuhan sembuhkan saya. Ternyata aliran kesembuhan itu mengalir bukan pada tubuh saja, tapi saya doakan orang sakit banyak kesaksian, mulut ke mulut. Bukan hanya orang Kristen Katolik, tapi orang non Kristen non Katolik biarlah. Bu, hari ini setiap minggu sudah jadi saksinya, karena mereka ternyata merasakan ada aliran kesembuhan. Dan ini bukan kita flyer atau kita pasang iklan di jalan, tidak. Mulut-mulut orang pulang. Contoh misalnya saudara kita yang berhijab datang di sini, kita doakan dia pulang. Alamatnya katakanlah di daerah tertentu, Balikpapan. Dia pulang, dia cerita begini. Kalau bahasa Sulawesi ya, ilaso. Enak rasa. Kenapa biji? Ya, di Marta Dinata ada pastor. Kenapa ya jadi? Baik ibadahku, itu bahasa mereka. Akhirnya minggu ada yang datang lagi, naik angkot, jalan kaki, lagi ada kesempatan memberkati mereka dan seterusnya. Dan puji Tuhan, dari sana ini mereka hadir dan sudah di sini jadi saksi bagaimana ini pelayanan dibangun bukan dengan uang, tapi dengan iman lewat doa. In Jesus name, sesuatu yang mustahil menjadi
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ibadah itu guna untuk hidupmu hari ini dan untuk hidup kita yang akan datang. Yang akan datang itu sorga. Sorga itu indah. Sekarang pernah ke surga dulu. Tapi yang saya baca, saya renungkan kitab suci di bagian-bagian yang Tuhan akan tentang surga, termasuk Wahyu, itu indah sekali. Contohnya salah satu adalah di surga itu dindingnya saja terbuat dari permata terindah di dunia yang pernah ada, tidak ada yang lebih indah. Di surga itu jalannya saja ternya dari emas murni, kaca bening bisa kita mirror berkaca. Jadi Bapak Ibu kayak ini yang punya emas-emas nih, baru dipakai aja. Kalau pasang cincin itu nyanyi lagunya minta teh. Ya Allah, ini aku nampaknya rohani kan, tapi ternyata pamer. Bapak Ibu, maaf ya, di surga Bapakku emas itu hanya jadi ter. Dia kanan kiri, gimana? Emasmu hanya ter di surga. Ya, ada emas, puji Tuhan. Tapi pasti saya hamba Tuhan yang tidak punya emas dan perak. Karena emas terakhir kasihan, sudah saya gali di Pegadaian, jalan mata di mata, 4 bulan gak ditebus, dilelang. Saya orangnya waktu membangun mereka. Ya, sekarang mampu beli, tapi saya nggak beli. Ya, kemarin bulan lalu ada di Surabaya, jalan Pasar Katung, di bagian bawah mau ATM itu banyak emas-emas. Kan laki-laki meskipun pendeta, pastor, ya kan bisa berguna sama bukan. Bagusnya cincin besar warna putih pada berliannya. Berlian kayak cocok nih. Karena di balik apa gak ada yang model sebesar ini. Kan kita body business itu cocok ya. Kata istri saya, mau pakai di mana? Mau pulang gitu kayak shalom. Iya ya. Nah itu istri itu penolong, bukan peronton. Dia mengingatkan kita. Ya, udah. Jadi ini just ini ceritain, tapi betul-betul sampai hari ini saya hamba Tuhan tidak punya emas dan perak. Makanya saya doakan orang lumpuh banyak yang Tuhan tolong. Saya katakan kisah yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku. Iya. Tapi apa yang kumiliki itu kuasa anugerah Tuhan, kuberikan padamu dengan cuma-cuma. Hai orang sakit, sembuhlah dalam nama Yesus. Kalau di berangkas ada emas banyak berkilo-kilo, saya ngomong emas dan perak dalam padaku. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sekarang saya ajak saudara-saudara maju lihat Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan ya Pak ya, jangan ya Bu ya, jangan ya Dek ya, jangan tinggalkan ibadahmu
demi apapun juga. Jangan tukar yang kekal dengan yang fana. Apapun menu yang disajikan, baik di liburan keluarga, baik di bisnis, baik ketemu orang penting, jangan tukar ibadahmu. Kalau saudara advent, hari Sabat, hari Sabtu ibadahlah. Kristen Katolik hari Minggu ibadahlah. Jangan tukar dengan naik ke mall, jangan tukar dengan nonton bola begadang karena sudah ngantuk tidak pergi ibadah hari Minggu. Jangan tukar dengan hobi-hobimu. Karena mayat-mayat di kuburan kalau misalnya bisa bangkit lagi, dia tidak minta emas dan perak. Dia hanya minta satu, izinkan kami hidup satu hari Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau. Jangan tinggalkan ibadahmu. Bilang kanan kiri, jangan tinggalkan ibadah. Nah, di dalam ibadah berarti ada kita apa? Saling mengingatkan, saling menasihati. Jadi ibadah itu membuat ada perubahan hidup, hidup yang baru. Jangan sampai ya di sini tidak ada, di luar sana mungkin banyak ibadah terus, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan karakter. Tapi ibadah jalan. Ini disebut apa? Kristen KTP. Kalau Katolik KTP. Agama ada, ibadah jalan, tapi tidak berubah. Maka dalam ibadah ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan, ada pemberitahuan, ada arahan hidup menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kemarin-kemarin itu yang namanya tukang gosip, makin digosok makin sip. Itu biasanya ibu-ibu di pasar. Tapi zaman ini saya melihat, apalagi masuk di medsos, karena saya korbannya, banyak yang membuli saya laki-laki. Jadi ya tidak bisa menekan lidahnya, tidak bisa menjaga adatnya, tutur bahasanya. Harusnya orang Kristen Katolik itu kata-katanya bukan menyandung orang lain, kata-katanya jadi berkat, karena tidak ada kalimat di dunia ini yang dibunyikan tanpa arti, dan setiap kalimat yang keluar dari mulut manusia suatu hari kelak harus akan dimintai pertanggungjawaban. Hewan tangkap pegang ekornya, layang-layang terbang tinggi kita ada talinya. Tapi kalau perkataan sia-sia yang diucapkan, apalagi kalau hoax sudah keluar kemana-mana, nggak ada lagi ekornya. Nanti repot kalau dipertanggungjawabkan. Orang Kristen itu dikenal kasih, sekalipun pengadilan sudah vonis dia bersalah ingkrah, tapi kita tidak boleh menghakimi sesama. Kita tidak boleh menjelekkan orang lain. Kita tidak boleh congkel aibnya orang lain. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tahu setiap orang, termasuk gereja. Saya mau training ini, termasuk gereja. Siapapun pemuka tokoh agama, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau Tuhan Bapakku tidak baik, Dia buka aibnya semua orang, habis ini semua pelayan, habis semua gereja. Karena tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang namanya sempurna. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Yesus datang untuk memulihkan setiap kita. Bilang kanan kiri, Yesus mau memulihkan hidupmu. Jadi dalam ibadah kita siap dikoreksi ya. Bilang kanan kiri sekali pelan-pelan. Siap dikoreksi? Siap dikoreksi? Yuk, ayo. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekan lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya nggak mau rugi, ya. Saya sampaikan ini saudara pun supaya tidak menjadi sia-sia. Bahwa kalau kita ibadah harus ada perubahan diri. Jangan ibadah terus, habis ini gosip jalan terus. Tuhan apa? Ini peringatannya. Kalau kamu ibadah tapi tidak menekan lidahmu, ngomong sembarangan, lambe murah, nanti
Justru kan ibadah sama Tuhan supaya apa? Air minummu diberkati, makananmu diberkati, dan Tuhan berkata orang yang ibadah kepada Tuhan Yesus dijauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Keluaran 23 ayat 25. Bagi saudara hari ini yang misalnya sudah menikah sekian tahun, ada miom, ada kista, atau divonis tidak bisa punya keturunan, Corona berkata, Tuhan dibuka multimedia, tampilkan dulu yang saya bicarakan ini. Keluaran 23, 25, 26. Coba saudara baca 1, 2, 3. Maka ia akan memberkati dan air mengamu. Jadi ibadah itu makanya luar biasa banget, ya. Kalau punya uang tidak berlaku. Waktu itu berkata, saya katakan harus masuk fase ini. Dari fase ini kecil kemungkinan sembuh, hanya memperlambat kematian. Sebetulnya kata-kata agak intimidasi sih. Karena tiap kali kita makan minum sebetulnya juga jujur ya memperlambat kematian. Emangnya ada obat, emangnya ada dokter yang bisa membuat kekal? Tidak ada. Jadi kata-kata sebetulnya kata-kata agak intimidasi. Cepat atau lambat, sesayang-sayang kita kepada keluarga dan istri, suatu hari kelak pasti dipanggil Tuhan. Siapa sih yang hadir? Suami istri yang katakan, suami istri yang katakan. Ya, coba nih, pelan-pelan tanya. Yang mata kepala, kan nanti dari sini. Sekarang bisa kita praktek ya. Kira-kira kita berdua, siapa akan nanti antar siapa? Meskipun Alkitab dalam mujizat cuma kan realita juga tuh, kita susah menjawabnya Pak ya, susah jawab ya, karena inilah pertanyaan yang memang SS serba salah. Tapi satu hal bisa saling berjanji lah sebagai orang Kristen atau Katolik. Apa jadinya? Siapapun saya di antara kita yang Tuhan panggil, janji loh ya, kerja apa? Jangan kau nikah lagi. Jadi siap dikoreksi ya, jangan ibadah melulu, tapi gosip jangan terus. Oke, lanjut ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah ini bagus, rajinlah ibadah, tiap hari ibadah puji Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan menjurus ada namanya ibadah yang murni. Apa itu? Dikasih tahu kepada kita semua yang mendengar hari ini, anak Tuhan, saudara pemirsa sekalian, bahwa ada namanya ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita. Apa itu? Ialah ini. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda tua dan kekurangan. Saya pertegas di sini. Memang hamba Tuhan harus menjelaskan. Kalau kita baca janda-janda, persoalannya hari ini bapak, ibu, om, tante banyak janda tunggal. Ada itu di mana-mana janda muda. Nah itu repot bahaya. Apalagi datang bapak, om, ayo jangan gini-gini itu. Jelas ya, bantulah yatim piatu dan janda-janda tua dan kekurangan. Alkitab mencatat janda tua umur berapa? 60 tahun ke atas. Ya, susah. Kalau 60 tahun kaya raya, nggak usah dibantu. Karena hari ini banyak janda kaya raya. Entahkah harta golongan ini, ataukah karena ditinggal suami meninggal, kaya mendadak. Bukan itu sasarannya. Bantulah orang miskin. Orang miskin ada di sekitarmu setiap hari. Membantu orang miskin itu bukan beban, itu sebuah kesempatan. Saudara yang diberkati lebih, berkat itu kalau orang dunia berkata nggak bisa dibawa mati. Andi Simon katakan hari ini berkat itu bisa kau bawa mati.
yang kau berikan kepada orang lain, bukan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu akan kau tinggalkan di dunia pada, tapi apa yang kau berikan kepada orang lain dengan tulus, itu akan menemanimu sampai kekekalan. Janda-janda, orang-orang miskin, perhatikan, ya, puji Tuhan. Karena orang-orang yang suka bersedekah, orang yang suka membantu sesamanya, saya beritahu rahasianya, dan saya selesai di bagian sedekah ini. Doa-doaku Tuhan jawab. Bapak Ibu terkasih, uang itu tidak mengubah manusia. Uang itu sebetulnya hanya mempertegas siapakah karakter manusia tersebut. Kalau sejak awal dia tidak punya apa-apa, dia suka bersedekah, suka care, suka peduli kepada orang lain, sampai dia setinggi apapun di angka Tuhan, tetap dia suka membantu sesama. Tapi kalau sejak dia tidak punya, ada istilah berkata begini, biar miskin yang penting pelit. Ada lagi yang baru nih, biar miskin yang penting sombong. Keren sekali. Bukan yang sombong, sombong sekali. Kalau orang itu belum punya apa-apa, sudah pelit, sampai dia kaya pun tetap. Bahkan di kisah ini saya ilustrasi, orang pelit menghayal, tetap pelit loh. Meskipun masih menghayal, si pelit ini menghayal. Suami istri dirancang sebelum istirahat malam. Nah, suaminya kayak saya, murah hati, istrinya, oh kan, pas saya istri itu banget tren saya. Itu rahasianya. Apa? Kalau kita punya uang 1 miliar, kita bikin apa? Kata suaminya, saya mau 5 ton beras mau aku bagikan, 100 juta harganya. Oh, terus mau aku bantu orang-orang misi supaya ada namanya istilah itu amal jariah kalau di Islam, ya, supaya selama tempat-tempat misi dipakai untuk kebaktian, kita tetap dapat berkatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kata istrinya, lah, terus bagianku mana? Perhiasanku dan sebagainya. Kalau terus kasih orang pelayanan, buat mama apa? Apa itu loh? Ada suruh boros-borosin, bukan buat mama kek. Apa kata suaminya? Mah gampang. Kalau habis tinggal menghayal lagi. Jangan masih menghayal udah pelit. Apalagi kejataan. Apalagi dompetmu yang terbawa dari tipis karena memberi. Kita kanan kiri Bapak Ibu. Maaf ya pelan-pelan ya. Jangan pelit, jangan pelit. Masih menghayal aja, udah pelit. Kita satu ilustrasi, satu orang bapak perwira tinggi di Kaisarea bernama Cornelius. Betul-betul yang saya jalani, saya amalkan, saya pelajari, saya dalami firman Tuhan dia dan Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, Don. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Jadi luar biasa loh, seorang perwira tinggi tapi cinta Tuhan, suka berdoa, dan dalam kesehariannya dia selalu bersedekah membantu umat Yahudi yang membutuhkan. Ayat berikutnya, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. 4. Yes. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, wah ini keren sekali. Sama-sama kita katakan bersama, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan dan Tuhan mengingat engkau. Satu ayat lagi ya, lalu kita akan selesai. 31. Kita baca bersama.
Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Tuhan dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan. Renungan ini jadi berkat bagi setiap kita. Marilah kita datang mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur buat firman-Mu. Firman ini datang menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, mengubahkan kami menjadi manusia yang baru. Kami percaya saat kami berdoa, Tuhan bekerja di waktu yang tepat, dan lewat doa dan kebaktian dan juga sedekah ataupun perbuatan baik kami Tuhan, biarlah kami senantiasa mengizinkan kemuliaan Tuhan bersinar di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Siapa yang terberkati katakan, saya terberkati, saya terberkati. Amin. Izinkanlah Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Bilang kanan kiri, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus
membawa berkat, Bapak Ibu saya akan turun menyapa, ya, menyalami saudara yang disandai. Habis itu yang mau didoakan, silakan nanti atas kembali. Nanti Pastor Edi akan khusus ke atas menyapa semua, termasuk yang ikut ibadah dan juga tamu-tamu yang non Kristen non Katolik. Saya akan doakan mereka semua. Habis itu pulang semua. Ya, sehat selalu, pada umur yang dari luar kota, ya, selamat kembali. Manual safe flight ke kota masing-masing. Jadilah saksi. Ya, tidak ada ibadahmu yang sia-sia asal firman kau amalkan. Ya, yang ulang tahun di bulan ini saya juga selamat ulang tahun ya. Karena mungkin ketemu cuma sekali toh, karena tiap minggu Bapak Ibu yang hadir di sini itu mayoritas ganti-ganti. Kadang-kadang dalam tidurku saya rindu wajah ini, tapi sudah tidak ada. Sudah pulang ke kotanya ke Medan, ke Papua. Kemarin ada dari apa itu, Switzerland gitu datang, dari Australia, Singapura, Malaysia. Ya, hanya tinggal kenangan. Tapi satu hari kelak kita akan ketemu di surga. Kita sering janji, mau nggak? Bukan janji nikah, bukan. Siapa di antara kita yang duluan pulang ke surga, kita waktu tunggu yuk. Amin. Di depan pintu surga, punanti cintaku. So sweet lah. Jadi Tuhan, terima kasih ya udah ibadah di tempat ini. Maaf, ini ibadah sederhana sekali. Kalau kita pertanyaan ini ibadah apa? Dia juga yang shalom, dia juga yang nyanyi, memujukan, dia juga yang khotbah, dia juga doa kita. Mana yang lain? Ini kasihan kita ini. Syukur-syukur hari ini ada yang iri kasihan. Biasa saya sendiri. Ini saya sambut juga, terima kasih ada satu anak Tuhan, hamba Tuhan dari Jambi yang datang ya dari Jambi ke sini untuk ikut ibadah. Ternyata beliau ini juga sahabat kita lah, Pak Dotoni yang datang ke saya, nanti datang ke sini. Atau saya kalau ke Jambi nanti Pak Dotoni temani katanya. Puji Tuhan ya, terima kasih ya. Gimana kesan dan pesannya ikut ibadah hari ini? Luar biasa ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, dan sini kapan kembali? Besok ya. Terus berkat. Salam gembalanya di Jambi. Dan semuanya di sini ada yang kesan dan pesannya yang datang ibadah sini, gimana, senang hati kah, cocok aja kah, atau bahagia, sukacita apa lagi, luar biasa apa lagi? Ya, ini sudah berjalan sekian tahun. Awalnya saya agak minder, senang. Tuhan percaya tahun-tahun ini bukan hanya orang-orang biasa, orang awam, tapi ada juga orang-orang petinggi-petinggi. Saya tidak minder awalnya sekian tahun lalu. Ini kayak mana gitu ya. Tapi makin kesini saya makin sadar bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Meskipun sih sekolah tinggi, asal Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dan kadang-kadang kalau kita jaga hati, situasi ini bisa membuat orang-orang terpandang jadi terminder gitu. Kenapa masih yang sederhana ini orang dari luar kota mau datang gitu, nah karena di kota besar banyak gereja yang lebih besar, lebih keren. Oke, itulah Yusuf menjadi berhasil, Tuhan sertai. Nah, di Simon bukan siapa-siapa, boleh ada hari ini karena Tuhan sertai. Sampai kapan plannya hadir menyembuhkan banyak orang yang terluka? Saya nggak tahu. Mungkin besok, mungkin tahun depan. Tapi saya harus siap turun karena Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk mengenapi firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doa. Tamu-tamu yang berbahagia, anak-anak Tuhan Yesus, pulanglah engkau sekalian dengan berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat pengampunan,
berkat ibadah yang sudah kita lakukan hari ini, kita pulang menjadi manusia yang baru, sebagai orang yang sehat dan diberkati, pelaku firman Tuhan, dan menjadi kesaksian dalam hidup setiap kita. Tubuhmu disembuhkan, aliran kesembuhan mengalir, tubuhmu menjadi rumah kesembuhan dan kesaksian. Bukan penyakit, bukan apotik, tapi tubuhmu pulang diberkati, sehat. Keluar masukmu diberkati, engkau naik dan tidak turun, jadi kepala tidak masalah dan bukan ekor, dan lewat hidup dan keluar kita semuanya. Nama Tuhan Yesus Kristuslah yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati setiap kita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Oh, kemudian Tuhan Yesus. Sampai jumpa Pak Sofian dan Ya, terima kasih. terus sampai Jambi. Baik, Tuhan Yesus dimuliakan.
Ya, kemarin Ibu Sherliana ini saya ingat yang melayani datang dengan kondisi divonis tumor di otak. Ya, datang waktu Ibu Sherliana datang ini dia divonis tumor di otaknya dan kondisinya waktu itu tidak seceria, tidak secantik ini. Hari itu datang dengan segala kelemahannya dan asa, tapi dia punya harapan Tuhan masih menyembuhkan. Dan hari ini datang, lihatlah sendiri apa yang sudah Ibu alami. Kepala saya sudah Iya. luar biasa. Ya. Bisakah Ibu ulangi kesaksian itu depan ini banyak yang mau dengar kesaksian. Tumor otak pasca didoakan apa yang terjadi? Sangat kondisi sangat tidak memungkinkan sembuh, tapi karena berkat Pastor Andi Simon saya bisa sembuh. Saya diangkat dari kuburan. Nanti judulnya ini diangkat dari kuburan berkat doa. Iya kan, keren kali. Ya, bukan hanya menyembuhkan, memperpanjang umur, tapi juga menyelamatkan. Amin. Oh, Tuhan Yesus, penolong yang ada, diberkatilah, pulanglah. Amin. Diberkatilah ya. Baru ya, minum lainnya, pulanglah. Tenang, damai sejahtera tadi. Hebat. Ya. Oh ya.
Oh, segala perkara dapat ku tanggung. Ya, ini bermakna bermanfaat. Ya, amin. Jadi kalau kita
Ya puasa-puasa aja. Diberkati dan Ibu Damari. Pinggir ya, pinggir jati, pinggir. Dan untuk regen dari nasi takho ini marka ya, kalau ada marka mengadop yang pinci sekali. Be clear in Jesus name. Datang dengan segala kelemahan tubuh, gangguan akan kuasa gelap sampai membuat engkau sakit. Hamba Tuhan, saya perkatakan hari ini engkau datang dalam keterikatanmu. Aku pulang tempat ini, engkau dilepaskan, engkau disembuhkan in Jesus name. Untuk papa mama juga, istri anak-anakmu dipulihkan in Jesus name. Regen, Katian Dago, saya berkata engkau pulihlah in Jesus name. Be healed. Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, bangunlah. Hari ini kau Regen, Katian Dago, saya katakan engkau sudah pulih, dilepas dari yang jahat dan pulihlah sembuh. Amin. Ya saya. Diberkati Tuhan. Damai sejahtera bagi kita. Yesus datang melepaskan orang dan menyembuhkan. Amin.
sudah normal banget dan kita sudah gemuk ya. Oh, kemarin maksudnya mau apa ini? Mau paham penyerahan anak. Iya toh, dia bilang banget jadi melayani kalau bisa melayani kalau mau penyerahan anak. Kalau mau nikah kita tetap aja. Kita sudah menikah. Kalau mau digembalakan dari pemerintah lain, karena tidak menggembalakan. Ini apa nama anaknya? Glorian, Nilo, oleh Imaki. Dan hamba Tuhan dan kepada saksi menjadi milik Tuhan Yesus. Semua dosa keturunan dipatahkan untukmu atau milik Tuhan Yesus. Kau pun ingin engkau menjadi saya. Berkatkan itu terharu banget tapi dan Iya. mamanya ya. Ini saya kasih gimana ya pulanglah sebagai wanita ya. Om tidak kenal. Om kenapa? Aduh, kita PMK satu bulan ini kita PMK dalam bulan kita masih nasional. Aduh, kasihan. Pernah dorong anak. Aduh, kasihan. Kita pulang
Orisa, Rosdiana, Borisra, milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Setelah didoakan nanti, ya, pulanglah dan kita dan kalau ada gangguan wajah lepaskan dari sana. Dan kesempatan ini tidak mustahil nanti penjualan di video ini bisa tidak dalam keadaan. Ayo, sudah diberkati lagi dan jangan diucapkan kalau hari ini namamu Rayon Abraham dan Tuhan memanggil Abraham Rayon sebagai orang yang beriman dan percaya. Ayo dan ini dipulihkanlah engkau dari segala gangguan hidupmu, dibersihkan dari segala yang jahat, yang negatif, yang kegelapan, kuasa kegelapan, out, free, in Jesus name, be free, be clear, in Jesus name, pulihlah dan normal kembali. Amin. Diberkati air dan minyak ini, kirim motor ini minyak dan pulanglah dan siap. Buat buka puasa. Halo. Mana? Pasangan saya. Pantas dari apa? Mana di sini Pak? Silangnya gitu. Kayak kawin lari. Kita kan drama cinta Makassar ini. Jadi anak-anak kasihan. Dia bilang ya maksud saya pulang lah, kembali lah. Ya, saling menemani lah. Karena hidup di dunia ini tidak berapa lama kasihan. Ya, jadi ada di antara kita yang pulang, ada yang boleh temani kasihan. Jangan sampai penyesalan di kemudian hari tidak berguna. Ya, masih tetap puasa. Ya, ya. Jadi sama siapa sekarang? Iya bos. Bos ya. Oh, kamu biaya lagi kasihan ya. Apa kita kerja masih ada kegiatan? Dari ya. Jadi berkat lagi nasihat dan pekerjaan. Pak Donatus bilang ya kurangi makannya ya kalau makan aja ada tensi normal betul salah kan kurang berat badan ini caranya harus jaga mulut ini ya dan olahraga
diberkati dan juga untuk pekerjaan. Ya, terima kasih. Ya. Dari mana kita? Oh iya, salam ya. Halo, nama apa sih? Asli mana nanti? Iya, iya kan? Apa namanya? Felicia, asli dari mana kita? Dari apa? Sukunya apa? Oh, ras bah. Kita tidak kelihatan, kira orang Ambon. Marga kita apa? Navajo. Diberkati lah. Dia pergi ke marga ya. Diberkati kantor. Yang selalu setia memenuhi. Halo. Kamu siapa? Bisa yang cantik, diberkatilah masa depan, diberkatilah pada keselamatan, dan hidup menjadi kesaksian untuk Papa dan orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memurahkan kau jadi saksi orang tua keluarga. Amin. Percaya dulu, keluarga kepala pecah. Di mana saat kali ini memperoleh ini dengan Tuhan tidak ada dari pernikahan ini bisa diberkati. Amin. Dadah. Diberkati hari raya, diberkati. Halo, diberkati kesehatan. Pulanglah dengan sehat. Tidak apa-apa. Oh, diberkati. Halo, diberkati. Diberkati in Jesus. Amin. Pulanglah. Ada Ibu Ani, ada perawat profesional di Samarinda. Iya. Siapa pada mau aja saya sarapan pagi ini, lapar sekali nih. Ayo ya. Hah? Kemana Ki? Halo, ada kayak nonton kasihan ini live-nya? Banyak kah? Oh puji Tuhan, berarti saluran channel ini masih jadi berkat bagi banyak orang. Kesan dan pesan Bapak Ibu sekalian ikut live streaming ini di kolom komentar ya. Puji Tuhan, inilah pelayanan kami yang sederhana di Tatap Muka hari Minggu pagi. Saya ditemani juga dengan orang-orang yang cinta Tuhan, yang kiranya kalau jadi berkat di share ya dan dibagikan. Untuk apa? Bukan untuk saya cuan, bukan untuk memperkuat saya terkenal, bukan untuk apa, tetapi supaya setiap orang lebih banyak merasakan, mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Orang Toraja mana suaranya? Udah semangat! Ya sudah, kalau gitu hari ini karena kisahnya, puji Tuhan ya. Saya mau tanya dulu kameramennya nih ya, pegang. Gimana kesan dan pesan pelayanan live hari ini? Silakan. Terbalik karena itu merah. Suaranya silakan. Ramai Pastor dan puji Tuhan banyak yang diberkati. Iya. Tadi gimana tadi suasana ibadah kita tadi? Luar biasa. Iya. Yang datang itu berbagai kota, berbagai orang, berbagai kalangan. Tapi gimana? Ibu Ani silakan. Ini banyak suster-suster yang nonton nih. Di Rahayu nih. Salam dulu. Halo, shalom seluruh Indonesia. Selamat pagi. Terberkati semua dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Saya merasa terberkati bersama Pastor Andi Simon dan keluarga. Dor, ada nggak ketinggalan dong? Pak Jenny, silakan. Wow, ribuan orang menyaksikan ini. Silakan, sepatah kata Pak Jenny, silakan. Untuk pelayanan ini. Maskernya buka dong. Ya,
Terima kasih sudah nonton YouTube. Kami dari AS Balikpapan mendoakan berkat semua yang sakit semua disembuhkan, karena banyak orang di sini disembuhkan. Di mana Bapak Ibu berada pasti menerima pengurapan yang sama, yaitu pengurapan kesembuhan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya pada minggu hari ini. Terima kasih ya. Wah, pas ke Bitung, makan ikan kita di mana? Ya. Bitung, Pak ini Bitung, pengusaha ikan. Tapi kita kalau makan ikan di Bitung, kalau banyak itu. Pengusaha yang kita. Iya. Ini hamba Tuhan, penginjil dari Ini selesai, Pak? Iya. tadi memang kok bisa dia masuk kena gitu ya. Berarti kita ditali lah.